Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pertemuan kita Senin pagi yang lalu, kita telah memahami tentang namimah, adu domba. Itu yamshi bin namimah, pergi ke sana kemari, menghasut dan mengadu, sehingga menyebabkan terjadi perpecahan antara sesama saudara, sesama muslim. Yang pertama namanya namimah. Namimah itu adalah dia hadir dan dia ada di tengah-tengah orang yang sedang berbicara. Lalu apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya, apa yang disaksikannya disampaikan kepada pihak lain. Itu namimah. Menukil-nukil, menyampaikan berita, peristiwa, keadaan kepada pihak lain agar terjadi percekcokan, perselisihan. Yang kedua namanya khatat. Khatat dia tidak hadir, cuma apa yang didengarnya, apa yang sampai ke telinganya tanpa melakukan cek, tanpa menyelidiki terlebih dulu, langsung saja disampaikan ke pihak-pihak lain. Kedua-dua perbuatan ini dikutuk, dilaknat, dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, apa yang mesti kita lakukan ketika datang kepada kita orang membawa berita, menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan orang lain, lebih-lebih tentang keburukan dan kejelekan. Imam Nawawi dalam kitabnya, baik kitab Al-Azkar juga kitab Syarah Sahih Muslim, menyebutkan ada beberapa hal yang mesti kita lakukan apabila datang orang lain membawa suatu berita atau menceritakan keadaan orang lain. Misalnya, fulan yaqulu fika aw yahmanu fika, dan seterusnya. Si anu, si fulan membicarakan engkau begini begitu. Si anu, si fulan melakukan perbuatan ini, itu dan ini. Kalau datang orang seperti itu, apa tindakan kita? Tindakan pertama adalah la yusaddiqu, jangan membenarkannya. Li'annan namam, karena orang yang kerjanya seperti itu adalah fasik. Mengenai ini sudah ada ayat khusus, surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Intinya,
apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, membawa info, membawa kabar, fatabayyanu, wajib hukumnya terlebih dulu menyelidiki. Jangan iakan apalagi membenarkan. Orang seperti ini fasik. Orang yang kerjanya hanya menyampaikan kerja sianu, perbuatan sianu ke telinga kita. Curigailah dia itu namam. Apa itu namam? Hobi. Hobi melakukan perbuatan namimah. Hobi melakukan perbuatan apa namanya dalam bahasa kita kemarin, sanduk gadang pambok kuah. Sawak di sinan, pindahan kembali. Tekong di siko, salin ke sinan. Tukang bawa berita pesan-pesan. Kata sanu. Saya lihat begini, begitu. Namanya namam, hobi melakukan perbuatan namimah. Jangan benarkan fasik. Apa itu fasik? Al-fasik adalah al-kharij an ta'atillah wa rasulih. Orang fasik itu orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Orang yang tidak taat, orang yang tidak mematuhi, orang yang melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, namanya si fasik. Fasik. Asal kata fasik keluar. Fasaqad rutbah an kisrihan. Biji keluar daripada buah, busuk dia. Jadi orang fasik itu ketika dia keluar selalu pekerjaannya busuk. Yang dibawanya berita-berita busuk, kabar-kabar busuk. Apapun tindakannya adalah busuk. Sehingga dikatakan para pelaku dosa besar itu fasik. Karena melanggar terus. Fasik dibagi dua pula, fasik besar, fasik kecil. Cuma kita pagi hari ini tidak membicarakan itu. Yang jelas siapa yang hobi, yang suka ulu anta, uluan kesinan, uluan ko bahasa tiga balihnya apa? Mauluan. Kalau mantan babaok barang ko sampai ke tangannya. Kalau mauluan dari jauh asal. Kuah. Uluan ta. Kalau orang kerjanya uluan ta, la yusaddiqu, jangan benarkan. Li'annahu, karena orang ko fasik. Kita yang membenarkan yang salah, langsung direspon, apalagi langsung pula diputuskan hukum, diponis. Iya betul kecilnya. Itu lera apa jago mah, itu langsung. Jadi orang kok salat pun tidak, mendengar pengajian pun tidak. Ini kadang kepoa, kadang cerita, kadang cerita. Tinggi lo pada boto, kita benarkan. Yang salah kita. Dia memang itu kerja hobi. Kita perturutkan. Naik lo kalang kita, bangkit lo bilik kita, tabi lo sultan kita. Itu yang salah. Tabayyan. Apalagi suasana sekarang. Suasana yang dalam satu rumah tangga bisa pilihannya berbeda-beda. Bisa pilihannya berbeda-beda. Satu, itu si fasik. Fasik adalah orang yang keranjingan melakukan dosa-dosa besar, keluar daripada aturan Allah, keluar daripada garisan agama, sehingga menombrak aturan syariat. Fasik. Islam, dia tetap Islam tapi fasik. Yang pertama begitu. Yang kedua, sebagaimana kita jelaskan dalam kajian yang lampau secara ringkas, sekarang kita jelaskan betul.
ayyanhahu, cegah dia, larang dia, hentikan perbuatannya. Ayyanhahu an dzalik, hentikan, cegah. Kalau bahasa orang karajo, ndak do cerita na lain. Kan? Ndak do cerita na lain. Mengko iko karajo, ka ada orang tu. Matilah nyo. Kalau yo tu nyo berdosa nyo salah. Kalau kita ingin merubahnya, malah kita turuinya. Kita turuinya. Ai kita kainyo. Kita tanya mana, kita nasihati mana. Tapi kalau iko karajo ndak selesai. Ndak selesai nago. Jadi nasihati orang, cegah dia. Datang si baduatai ko. Baduatai datang si baduatai kepada kita, oh saya dengar bagaimana begini begitu, si anun mantun, takaiko, cegah. Apalagi yang dibicarakannya orang mulia, orang terhormat, orang terpandang. Siapa yang tidak salah? Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak pernah melakukan pelanggaran? Semuanya pernah. Nabi Adam pun melakukan pelanggaran. Datang dia mau berita. Yang berita itu bisa merusak kehormatan orang, menjatuhkan martabat orang. Martabat. Harga diri orang, kemuliaan orang. Jangan. Larang dia. Ayyanhahu an dzalik. Larang. Cegah. Wa yuqabbih lahu, cela dia, jelekkan dia, ikut karajuanku ko berdosa. Ndak betul nak kata. Dilarang agama mah. Kamu rusak aib orang. Betul itu karajuan, tapi ku karajuan ko merusak orang. Cela dia. Tapi susahnya di situ ulama ini. Kadang-kadang bisa jadi talingo lebih petajam. Gimana tu? Kadang digeser oleh polisi. Di mana Pak? Gimana tu? Malah tertarik. Nah, waspadalah ketika itu setan sedang meniup-niup, sedang menghambui-hambui agar kita pun tertarik, suka, senang pula mendengarkan itu. Nah, terjadilah di samping namimah terjadi namanya ghibah. Ghibah. Nah, namimah ya ghibah, luar biasa. Terjadilah namanya wailul likulli humazatil lumazah. Dua hal dapat. Humazah dapat, bisa lumazah dapat. Itu yang kedua. Yang kedua, larang dia, cegah dia, hentikan dia, dan nasihati dia, yansahahu, nasihati dia. Jelekkan kerjanya. Jelekkan itu jangan menunjukkan muka senang, tapi menunjukkan muka tidak suka kepada orang ini. Kadang-kadang ada alasan wak, yo beko bangih nak awak, beko dikasamnya wak kalau kecengkehnya. Yo. Kadang kita ko berdosa demi mempertengahkan orang. Kadang-kadang kita melakukan pelanggaran, berdosa lantaran menimbang supaya kawan jangan tersinggung. Supaya kawanku nanti jangan bangih nak awak. Biar awak berdosa. Kami tidak. Ia bisa jadi ada suatu kaedah. Kita rela berdosa lantaran meninggang orang. Ambil kaedah begitu. Kita rela berdosa lantaran orang jangan tersinggung. Supaya jangan orang berkecil hati. Biarlah kita salah, biarlah kita berdosa. Ini kok perbuatan seperti itu awak yang tak betul, awak yang salah.
Awak tidak benar. Yang ketiga ya, hendaklah kita yang mendengar berita, cerita atau info yang dibawa orang kepada kita seperti itu, ayyubghidahu fillah, membencinya karena Allah. Kenapa membencinya karena Allah? Fa innahu baghidun 'indallahi ta'ala. Karena orang yang seperti itu orang yang amat dibenci oleh Allah. Baghid, orang yang amat dibenci. Kalau bahasa kami di Kamang, malangi, malangi ke mantiko langi. Mantiko kan dibagi-bagi. Mantiko langi, mantiko ciri, mantiko kerambi. Dia mana manjajo kerajon itu benci. Kenapa kita benci? Benci karena Allah, sayang karena Allah. Itulah kan. Kalau kita benci, kenapa kita benci? Allah benci. Rasulullah benci. Maka benci seperti itu adalah benci yang diridhai. Benci yang mendapatkan pahala. Karena benci kita lahir lantaran Allah. Kenapa benci kita kepada si fulan, kepada si anu? Kerja si fulan itu mendapatkan benci Allah. Allah murka. Ini alasannya, benci pula. Maka benci itu disuruh malah. Kenapa sayang kepada si fulan? Karena si fulan itu termasuk orang bertakwa, orang saleh, orang taat. Allah senang, Allah redha, kita pun senang. Maka bencilah karena Allah, marahlah karena Allah. Karena perbuatan orang yang suka namimah itu, yamshi bin namimah, yamshi berjalan ke sana ke sini membawa berita-berita yang merusak, memecah. Yamshi bin namimah, kerja itu Allah benci, Allah murka, kita juga benci. Baghid, sangat dibenci. Wa yajib, wajib membenci man abghadahu Allah Ta'ala, siapa yang Allah benci. Kalau Allah benci kita tidak benci, nah kita termasuk orang yang dibenci lagi. Contoh, makhluk terjelek, makhluk terburuk, binatang yang paling menjijikkan di muka bumi ini orang kafir, orang musyrik. Ya, makhluk yang terjelek, yang terburuk di sisi Allah, yang melata di muka bumi adalah orang kafir, orang musyrik. Kita suka sama mereka, senang sama mereka, berkasih-kasih sayang dengan mereka, berarti kita sama dengan mereka, sama-sama dibenci lagi. Yang disuruh adalah bencilah sesuatu karena Allah benci. Cintai sesuatu karena Allah cinta. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, dia pasti mencintai apa Allah cintai. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, dia akan benci apa yang Allah benci. Begitu dalam undang-undang kehidupannya. Karena pelaku daripada namimah, tukang hasung, tukang adu domba, tukang uluanta, tukang sanduk gadang. Sanduk gadang itu saya. Pembawa kuah. Karena perbuatan itu dimurkai, dibenci Allah, kita harus pun wajib hukumnya kita benci. Itu yang ketiga. Yang keempat ini ya. Jangan jangan langsung berprasangka buruk bi akhihil ghaibi
terhadap saudaranya yang sedang diperkatakan itu. Artinya apa? Tadi ya, datang si Baduatai ko kakito, lalu dibawanya cerita dan warta. Kebetulan hal-hal yang sifatnya negatif, yang tidak enak didengar dan seterusnya, kita dilarang jangan langsung berprasangka jelek. Inna ba'da zanni itsm. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'da zanni itsm. Jangan langsung dulu berprasangka buruk, berprasangka jelek, dan langsung itu buruak sangko, orang lah negatif thinking di benak kita. Kolah nak buruak sekali, jangan. Sebaiknya ketika kita menerima info-info netral saja dulu, tidak membenarkan, tidak menolak. Yang terbaik, jangan sampai kita berprasangka dulu. Sebab si fasik itu kerjanya antusibu qauman bijahalatin tusbihu ala ma fa'altu nabi. Nanti kamu menyesal, terlongsong wak la burak sangko orang, atau terlongsong lo sudah burak sangko tu kita mengecek lo orang lain. Inyo kalau basi patah basi bisa diangin balik bersambung. Tapi kalau kacau dan pecah, sepandai-pandai orang mempatamuan, letaknya tetap ada. Ya, hati-hatilah. Hati itu bagaikan kaca. Hati itu bagaikan kaca. Hati kalau sudah pecah, sulit walaupun lagi basuh, tapi galak cakap tu lah telen kena kaki dah. Jangan berprasangka buruk dulu. Larang ni prasangka buruk. Itu yang keempat. Yang kelima, sedikit lagi waktu kita habis. Yang kelima, jangan sampai itu membawa kita amma hukiya lahu alal, apa yang diceritakan kepada kita alat tajassus wal bahthi an dzalik. Jangan sampai beritanya itu, ceritanya itu, info yang dibawanya itu menarik kita, membawa kita untuk melakukan tajassus. Tajassus juga haram. Wala tajassasu. Sangka kalau sudah buruk, berikutnya kita tajassus. Apa tajassus? Mencari-cari, mengintai-intai. Ini ada tahassus, ada tajassus. Tajassus memata-matai. Kalau tahassus meraba-raba, merasa-rasa. Tajassus langsung melakukan tindakan. Tindakan, ya, kita cari info, kita cari berita, kita mata-matai, kita dengar-dengar, kita selidiki. Itu tidak jadi masak goreng telur. Goreng telur nak masak, sebab kita lah meluangkan waktu untuk mencari infonya. Ini yang terbaik min husni islamil mar'i. Di antara bagusnya, baiknya Islam seorang, tarkuhu malik. Dia tinggalkan apa yang tidak ada guna baginya. Ada gunanya bagi kita tajassus? Tidak. Karena kita bukan spion. Spionase ya. Kita bukan mata-mata. Tidak. Kita bukan mata-mata. Dan kita tidak ada yang menggaji kita orang lain untuk memata-matai sianu.
Jadi kalau kita diangkat oleh pemerintah, tidak masalah, gaji Pak. 40 juta lo gajinya kan. Kini yang menggaji nak do, yang mau upah nak do, yang bagi honor nak do. Kita rela mentajassusi. Hanya lantaran info si baduatai ko, atau si upiak urai, si baduatai si upiak urai. Hanya gara-gara infonya, beritanya, kita lah langsung bangkit berdiri tegak. Langsung cari berita, langsung telepon, langsung di HP. Janganlah sampai itu membawa kita untuk melakukan tajassus. Tajassus juga haram. Ini tiga hal yang langsung kita langgar. Yang pertama, buruk sangka. Yang kedua, ghibah, menggunjing. Yang ketiga, tajassus. Janganlah sampai ini mendorong kita, mengajak kita untuk tajassus dan mencari-cari hal membahasnya. Kalau sudah membahasnya, gunjing. Membahasnya sudah gunjing. Terakhir, as-sadis yang terakhir, la yarda li nafsihi. Jangan sampai dia merasa senang, merasa suka, merasa reda dan puas pula sesuatu perbuatan yang dia larang orang lain itu. Misalnya saya pagi hari ini menyampaikan pesan info kaji bahwa Allah Rasul dalam kitab-kitab kita dilarang melakukan perbuatan ini namimah, gunjing, menuduh, menyebar aib orang dan segala macam. Lalu saya justru senang hal itu dilakukan. Jangan. Kita larang si badu mengerjakan itu, si upiak. Nyatanya kita senang. Senang pula mendengar-dengar. Mananyo-nanyo, mamareso-mareso. Maungki itu bahasa kami mencukia-cukia. Tahu mencukia apa? Kalau maungki dari bawah, itu maungki. Kalau mencukia ke bawah larinya. Kalau maungki dari bawah, kedua-duanya tidak boleh. Jadi tarang-tarang si anu yu mantul, si anu itu mengano mencukia maungki. Biai. Biai. Taranga dia ambo sanu mangko iyo tu. Maungki tu mencukia. Mencukia. Kalau maungki sianu kepatang mangko. Nolah kepatang, nolah serianu. Anolah lewat lalu kita ungki. Jadi bahasa Minang tu memang bahasa Minang. Maungki mencukia. 6 hal menurut Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana juga pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa inilah yang mesti dilakukan oleh kita ketika orang membawa berita yang sifatnya bisa pecah, bisa rusak. Orang membawa berita namimah, menghasung-hasung, yang sibimnya, jangan kita itu sikap kita 6 sikap. Mudah-mudahan yang 6 sikap ini bisa kita pakai, bisa kita amalkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih sarana untuk itu sangat-sangat mudah sekarang. Sarananya mudah, hanya ujung jari saja sarana sekarang. Sarana untuk berkumpul macam banyak sekarang. Hati-hati dan waspada, ini perbuatan hal yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Ya, bisa jadi ibadah kita banyak, salat kita rajin, tapi kadang-kadang kalau itu tidak dipelihara ya berbahaya juga, berbahaya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipelihara dan dijaga oleh Allah dari hal itu semua. Ya silakan Pak. Ustaz, ini kan penyape Ustaz. Nyape Pak. Sebarkan awak masuk orang Medan mengikuti sunnah.
Kalau berita itu di HP tetap berlaku sama, dicek dulu. Dicek kebenarannya, apakah ini jelas, benar atau enggak. Kalau ada faedahnya, sampaikan ke kawan, jangan sebarkan, sampaikan ke kawan. Sebab kalau disebarkan ke publik itu berarti semua orang tahu, kan ada nanti publik. Kalau cuma hanya bagi peringatan kepada teman, tekan saja teman. Kan ikut cara HP gini kan, tekan teman. Atau kasih pesan khusus WA. Nulah dulu sarananya siku semua. Nah, soalnya pada tu ada menentukan siku nulah. Mau publik, mau teman, mau WA, mau WA ada di sini. Ya Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.